Saya Elvira berperan sebagai Sophie. Dan saya dari John Scap berperan sebagai Senja. Dan saya Nisa Seban berperan sebagai Bulan. Nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Oke. Sama kayak judulnya ya, sama kayak judulnya. Bercerita tentang ini dong, tanggapan keluarganya dong. Iya. Kenapa dilarang nyanyi di kamar mandi? Oke, jadi ceritanya saya Bulan dan juga Mas Yudi di sini sebagai Bagong. Sebagai Kausar ya. Bapak kan nama asing ya? Sebagai Kausar ini berperan sebagai suami istri warga di sebuah tempat ya. Nah, terus kita tuh ada konflik gaduh nih ceritanya nih karena kedatangan wanita yang cantik banget itu Mbak Elvira sebagai Sophie Dan sebagai korban prasangka juga. Nah, jadi kita di sini sebenarnya sih konfliknya internal ya, hanya di bagian warga aja gitu. Tapi tetap biangnya Mbak Sophie ini gitu. Iya, jadi warga itu biasanya bukan kayak di komplek tapi lebih kayak di perkampungan. Permukiman. Iya. Yang dinding pun bisa berbicara ya. Yang ada di kota. Nggak boleh dengar Sophie suaranya serak-serak basah. Jadi para bapak-bapaknya itu gelisah. Begitu pula berefek ke para ibu-ibu. Iya. Gitu. Intinya stop nyanyi 2019 ya. Iya. Kalau buat jujur sih, kalau buat pribadi baru tahu. Tapi sebelum pas dapat casting terus dapat perannya, baru tuh di search siapa sih, kemudian ternyata emang di tahun 90-an bukunya, terus jadi makin tahu lah. Gitu. Udah pernah dengar juga sih tentang cerpen ini dan kebetulan juga cerpennya cerita lama juga kan. Nah, pas baca cerpen ini jujur aku ketawa-ketawa sendiri pas baca, kayak bermain imajinasi gitu loh pas bacanya gitu, dan wah ini tantangan banget gitu loh. Ya udah. Resah gitu. Oh enggak sih. Pokoknya waktu baca pas ngeliat ini menarik banget gitu loh pas dilihat gitu. Tapi pas ngeliat di judulnya gitu, mungkin beberapa orang berpikir kalau judulnya itu ini film horor ya. Film horor ya, yang banyak banget yang kayak berpikir kalau itu film horor gitu. Sampai akhirnya dibilang ini filmnya film komedi loh gitu. Ya gitu. Ya kalau aku pribadi memang sebelumnya memang film perdana aku komedi gitu kan, dan mainnya juga dengan para komika, dan memang kata si David tadi ya berbeda, tapi selalu kita bisa memetik manfaat dari dari cara syuting yang berbeda itu. Dan jujur aja yang ini tuh lebih menantang gitu kan, karena ini istilahnya tuh segerombol para aktor dan aktris senior gitu kan, jadi kayak yang juniornya aduh gimana gitu. Tapi alhamdulillah mereka sangat ini ya, open buat ngebantu, buat ngasih masukan, bertukar pikiran tuh pokoknya ya. Kalau saya sendiri ya pertama kali sih karena dapat peran juga di film, baru di sini juga, terus komedi juga. Sempat tanya sama Bang John, saya nggak bisa ngelawak bang. Bagaimana bisa lucu? Ternyata Bang John bilang seperti ini lu nggak usah lucu, lu jalanin aja, nanti yang buat lucu ini bakal situasinya, bukan karena lu. Oh gitu, ya udah, karena ada reading, belajar alhamdulillah ya saya bisa sendiri ujungnya. banyak banget. Tapi karena ceritanya itu memang lucu, kita tuh sebenarnya nggak yang disuruh oh kamu ngelawak ya, kamu improv buat ngelawak, itu enggak gitu. Kita benar-benar based on script, dan itu sebenarnya kayak nggak disuruh yang kayak melucu apapun yang lebay-lebay melucu gitu, enggak, karena tapi ceritanya tuh lucu gitu. Jadi
udah kayak otomatis gitu lah. Jadi yang bikin film komedi ini berbeda juga dari skripnya, memang di sini ceritanya itu membangun suasananya menjadi lucu, bukan dari kita yang bermain lucu gitu kan. Sometimes kan ada yang improv gitu ya untuk melawak atau enggak. Kita semua di sini dilepasin untuk berakting, nggak harus melucu gitu. Karena suasana udah dibentuk dari direkturnya, dari ceritanya juga sudah sangat lucu gitu loh. Berarti ngejaga kekompakannya ini nggak terlalu sulit lah ya? Nggak sama Selama sekali syuting sih. ya? Sebulan tuh nggak ada kita Kayak Bagi sebulan yang- doang loh. drama. Bagian peran ibu-ibunya ini Kita Malah tuh udah kayak malah Pecah dia kalau telinga. off screen, malah kalau off Pas screen lagi. Sophie gabung sama ibu-ibu Iya. gitu. Awal kan kalau di on screen Sophie selalu dimusuhin gitu. Tapi kalau off screen malah ngerumpi sama ibu-ibu. gue sih itu ya. kayak kita tuh di lokasi syuting ya. Kita kan di permukiman yang lumayan sempit, kecil gitu. Mulai dari ya macam-macam lah gitu suasana di permukimannya gitu. Karena benar-benar ini banget ya, kita tuh ngerimbung sama keluarga di situ ya gitu. Ya kita tuh masih bangun suasana yang kayak walaupun kita kepanasan, kita capek gitu, kita masih lucu-lucuan gitu loh. Setelah off screen pun kita masih Sampai bawa joget-jogetan karaoke. gitu. Sampai Sampai bawa bawa karaoke. minggu kita karaoke gitu loh. Iya gitu sih. Syutingnya di mana kalau boleh tahu? Menteng Pulau ya. Iya. Kampung Menteng Pulau. Proses syutingnya berapa lama? Sebulan. Sebulan. Dan itu pulang pagi atau Enggak, Kita syuting syuting sehat. Kita sangat sehat sekali. Malah syuting. aku yang pulang kita nggak pulang-pulang. Iya, jadi kita ngerimbung dulu ngobrol. Betah. Awalnya jujur aja aku kira bakal susah beradaptasi dengan aktor-aktor senior gitu. Dan yang kedua, awalnya aku juga kira susah untuk beradaptasi di lingkungan yang masih ada warganya di situ, takutnya nanti terganggu atau gimana gitu kan, karena ini bukan set yang dibangun tapi it's the real perkampungan gitu. Dan kita juga ada warga yang istilahnya lalu lalang gitu. Jadi aku awalnya mengiranya tuh ini is gonna be hard gitu, tapi pas dijalanin nggak sama sekali, kayak malah nggak kerasa udah sebulan ya. udah selesai Pengen nambah ya? syutingnya. Tapi kan sebagai Sophie yang nyanyi, yang suaranya merdu, yang bikin orang-orang ini Coba dong kayak gitu, pengen Tapi kayak nyanyi gitu. nggak mau. Filmnya Dia kayak apa sih? Salah deh. Iya bener. Boleh sedikit nggak nyanyi kayak gimana sih suaranya? tidak not for public. Wani Piro ya. Soalnya suaranya si Sophie ini kan yang bikin orang-orang sekampung jadi rusuh. Buat yang lain tantangannya? Apa ya, mungkin dari David aja? Kan yang paling banyak peran kan kalian Yang ibu-ibunya ya. mungkin yang ini kayak Oh, kayaknya kalau kayaknya. yang one take oke itu boleh. One take. Itu kan ada tuh yang one take lama panjang gitu, baru susah tuh. Ya susah. Itu Iya, itu. Katanya timingnya mesti yang timing ada dia bilang susah gampang sih yang one take oke itu, karena kita semua pemain harus satu track gitu track loh. gitu, dari Bang Malaunya, Bang Prostosnya, saya sampailah ketemu pemain untuk ngeliatin dia doang harus satu one take gitu. Dan di situ sih agak kesulitannya pas kita mau masuk lorong cuma satu badan, terus kameranya agak gede jadi Oh. agak sulitnya gitu. Tapi Iya. ya karena tracknya aja, kalau jalannya agak gede kemarin mungkin Itu lebih enak. Iya. Salah teknis lah ya jadinya ya. Iya sih. Kalau saya sih yang pas di jalan, yang di pinggir jalan di bundaran AI, bundaran HI AI kan? Iya benar. kita diusir. Kena usiran sama satpam sama kerendahan. Tapi ya masalahnya juga karena banyak jalanan kan, maksudnya jalan umum kan, banyak mobil lewat, klakson. Jadi kadang konsentrasi jadi agak sih buyar, sama ya suara mesti lebih kencang lagi. Terus
Lempar kertasnya harus benar. Iya, itu ya. Berkali-kali lempar kertas. Simple tapi kayaknya capek ya. Iya. Itu lempar kertas kan mungkin apa sih lempar Ya. kertas gampang gitu. Iya. Tapi nggak bisa harus yang bener-bener apa ya, jatuhnya tuh benar, nggak nutupin muka, Iya. nggak nutupin suara. Itu sama emosi kan. Iya, Naik turunnya. Karaoke. Karaoke udah. Karaoke kita bawa mic karaoke itu, dan hebatnya nggak ada warga yang komplain loh. Kita karaoke itu dari pagi callingan awal sampai Mau pulang. mau pulang Sampai kita masih bahkan karaoke. sampai bahkan ketua tim karaoke kita ya Mbak Emi Oh, iya. sampai suaranya serak tapi dia tetap masih on gitu masih tetap nyanyi gitu loh besoknya. Jadi yang take siapa, oke break dulu. Terus habis itu kalau udah take nyanyi lagi. Itu maksudnya sekalian menjiwai si Sofi ini atau gimana sih, emang buat hiburan? Buat hiburan Enggak, jadi Jadinya menjiwai banget ya iya, semuanya. kita tuh membunuh sesuatu yang di lokasi seperti ibaratnya kita tuh membunuh rasa jenuh gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita diam-diaman, kita tuh bawaannya jadi lemes gitu karena emang kondisinya ya gimana sih, permukiman panas kan, otomatis bebauan-bebauan yang nggak biasa dicium gitu loh. Nah jadi kita tuh membangun suasana yang supaya kita tuh energi, Senyaman mungkin ya. supaya saat kita on di kamera kita nggak ngedown gitu, karena kan ya banyaknya itu kita emang mulai dari dialog aja mulai banyak yang kayak teriak-teriak, marah-marah, ada yang lucu-lucuan kayak gitu. Jadi buat bangun ini sih sebenarnya mood sih sebenarnya gitu. Dan lebih tepatnya untuk bonding ya. Iya. Jadi yang awalnya masih nggak kenal, masih malu-malu gitu, tiba-tiba karaoke udah gila, udah begini-begini gitu, terus udah duet tiba-tiba. Ya, kita kan untuk bonding yang jadinya tadinya nggak kenal, terus masih kayak agak misalnya canggung gitu, ini senior nih gini. Tapi setelah beberapa kali syuting dan ada karaoke time itu bonding, jadi kayak ya udah seperti keluarga sendiri. Hai Sobat Grid, jangan lupa nonton film Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi tanggal 18 Juli di Di bioskop bioskop kesayangan